Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wardah Azizah, salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhari Cianjur. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi kita semua, yaitu munafik dan keras hati. Mari simak bersama-sama dan ambil hikmah dari pembahasan ini. Apa itu munafik? Munafik dalam istilah bahasa Arab berarti orang yang berpura-pura atau yang berakhlak baik di depan kita, tetapi sebenarnya dia menyembunyikan keburukan, kejelekan, ketidakpastian, dan ketidakpercayaan di dalam hati. Kebanyakan orang mengenal seorang munafik itu orang yang bermuka dua, baik di depan tetapi lain hal di belakang. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ayatul munafiki salasun, ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara, dia selalu berbohong. Apa yang dia katakan itu berbohong, tidak sesuai dengan realitanya. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji, dia mengingkari. Janji yang seharusnya ditepati, tetapi dia ingkari. Dan yang terakhir, wa idza tumina khana, apabila diberi kepercayaan, dia selalu berkhianat, tidak menjaga kepercayaan itu. Bahayanya sifat munafik tentu berdampak pada diri sendiri dan juga orang lain. Bahaya terhadap diri sendiri, orang munafik itu dia akan selalu merasa was-was, selalu merasa cemas, takut ketahuan orang lain, dan tentunya akan merasa sakit batin yang merujuk pada kesengsaraan di dunia dan akhirat. Yang kedua, bahaya terhadap orang lain. Orang munafik hatinya selalu kotor. Ia selalu berangan-angan mencari kesempatan, keuntungan, tanpa memperhatikan norma-norma kebenaran. Dan tentunya ini sangat merugikan bagi orang lain. Banyak di Al-Quran ditemukan kata nifak dan kata al-munafik. Menurut pandangan ulama, ada beberapa karakteristik orang munafik, diantaranya yang pertama, pembohong atau sumpah kebohongan. Orang munafik menjadikan sumpah mereka yang palsu, sumpah mereka yang bohong itu sebagai tameng untuk menjaga jiwa dan harta mereka. Yang kedua, menghalangi jalan Allah. Orang munafik, mereka sekuat tenaga menghalangi manusia dari jalan kebenaran, dari jalannya Allah. Dan karakteristik yang terakhir, mereka jelek amal, jelek hati, dan berprasangka buruk atau suuzon. Orang munafik, mereka mengira setiap lontaran kata, teriakan yang ditujukan kepada mereka ini adalah prasangka buruk dan mengandung unsur kehinaan, sehingga orang munafik sulit untuk berhusnuzon atau berprasangka baik. Tentunya kita sebagai seorang mukmin harus menghindari atau menjauhi sifat-sifat munafik dalam diri kita. Lalu apa saja yang harus dilakukan kita sebagai orang mukmin terhadap munafik? Yang pertama, jangan diikuti, jangan dihiraukan segala gangguan-gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah. Yang kedua, kita harus tabayun. Di era zaman sekarang ini, di era digital ini, tidak sedikit kita temui berita palsu atau yang sering kita dengar itu hoax. Ketika kita mendapatkan berita, tentu kita harus menggali kebenaran, mencari faktanya. Kemudian, kita jangan berteman pada mereka orang yang sudah berada di tahap mencela atau menghina Al-Quran. Dalam berteman, kita harus berhati-hati dan berwaspada, tentunya harus bersikap tegas kepada mereka orang munafik. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu keras hati atau qaswah al-qalb, artinya kekerasan hati, kebengisan atau hati yang gelap. Nah, dalam buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12, ditemukan macam-macam hati itu ada 3. Yang pertama, qalbus salim, hati yang sehat. Yang kedua, mayyit al-qalb, hati yang mati. Dan yang terakhir, marid al-qalb, hati yang mati. Qalbus salim, hati yang sehat. Hati yang sehat yaitu yang bersaksi, yang bersyahadah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang patut disembah selain beribadah kepada Allah. Yang kedua, mayyit al-qalb, hati yang mati. Hati yang mati tidak ada kehidupan di dalamnya. Ia tidak peduli
apakah Allah murka, apakah Allah ridho atas segala perbuatannya. Yang penting dia merasa senang, dia merasa bangga. Dan yang terakhir ada marid al-qalb. Marid al-qalb, hati yang sakit. Hati yang sakit itu ada kehidupan di dalamnya, ada kecintaan kepada Allah di dalamnya, tetapi ada juga penyakit di dalamnya, seperti iri dengki, takabur, bangga diri, dan penyakit hati lainnya. Berikut saya sampaikan bagaimana cara mengobati hati yang keras. Yang pertama, berlindung kepada Allah dari ketidakkhusyuan dengan cara berdoa. Dengan berdoa, tentunya dapat menenteramkan hati kita. Yang kedua, bersedekah atau berbuat baik kepada orang miskin dan anak yatim. Mengapa? Karena dengan kita bersedekah tidak hanya mensucikan harta tetapi juga dapat mensucikan jiwa kita. Yang ketiga, makan makanan yang halal. Apapun yang kita konsumsi sehari-hari tentunya berdampak pada keberkahan hidup kita. Dan yang terakhir, berteman dengan orang-orang yang soleh. Kita harus menghindari orang yang toksik, orang yang membuat kita tidak nyaman, orang yang menjauhkan kita pada jalan kebenaran, tentunya harus kita hindari. Sampailah kita pada penutupan, sifat munafik dan keras hati itu tak lain tak bukan adalah sifat yang menghambat kemajuan dan keberkahan. Tentunya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita hidup di dunia ini dengan bertujuan untuk mencari kebahagiaan yang tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Hendaknya kita harus selalu mengintrospeksi diri, bermuhasabah diri, harus kita memperbaiki hati kita, serta perilaku, perbuatan. Kita berharap esok hari lebih baik daripada hari ini. Semoga kita selalu diberi kelancaran, kesabaran, ketabahan dalam menghadapi segala ujian dan cobaan permasalahan hidup ini. Dari saya, terima kasih. Mari kita jaga keikhlasan dan kerendahan hati kita agar hidup kita maju dan diridhai oleh Allah. Saya Wardah Azizah, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.